Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BEduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU yang sering banget keluar di tes-tes CPNS pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Rangga mengendarai motornya sejauh 120 km dengan kecepatan 40 km per jam. Dalam perjalanan pulang, kecepatan motornya adalah 60 km per jam. Berarti jaraknya tetap sama ya, antara berangkat dan pulang itu jaraknya sama-sama 120 km. Lalu berapakah kecepatan rata-rata keseluruhan? Untuk keseluruhan perjalanannya, A 48 km per jam, B 50, C 55, D 58, atau E 60 km per jam. Oke, karena ditanyakan itu adalah rata-rata, berarti kita mencari kecepatannya pada saat pulang dan pergi itu berapa rata-ratanya gitu. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita cek dulu rumus dasarnya. Rumus dari kecepatan atau V itu kan sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nah, kemudian kita menggunakan segitiga ajaib ini. Karena V itu sama dengan S per T, maka V itu posisinya di bawah, S-nya itu di atas, lalu T-nya itu di bawah. Sehingga apabila kita mencari V, yang tersisa itu kan S sama T-nya. S sama T itu kan posisinya atas dan bawah. Karena posisinya atas dan bawah berarti dibagi. Maka S dibagi dengan T. Sehingga V sama dengan S per T. Nah, apabila kita mencari T, berarti T itu S rumusnya adalah S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, tadi yang diketahui di dalam soal, waktu yang dibutuhkan, kita hitung dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk berangkat, perjalanan berangkat. T itu kan rumusnya adalah S per V, jaraknya tadi adalah 120, dibagi dengan kecepatannya adalah 40 km per jam. 120 bagi 40 adalah 3 jam. Berarti waktu yang diperlukan untuk perjalanan berangkat atau pergi itu adalah 3 jam. Kemudian waktu yang diperlukan untuk pulang, tadi kan kecepatannya 60 km per jam ya, sedangkan jaraknya tentu sama, yaitu 120 dibagi dengan 60. Maka dapatnya adalah 2 jam. Nah, yang mau kita cari itu adalah V rata-rata atau kecepatan rata-rata. V tadi rumusnya adalah S per T. Nah, karena yang kita cari adalah rata-ratanya, berarti kita gabungkan antara jarak yang berangkat dibagi dengan waktu totalnya, waktu yang diperlukan untuk pulang dan pergi. Nah, jarak totalnya itu adalah 2 dikali 120 km. Kenapa dikalikan dengan 2? Ya karena kan jaraknya itu ada jarak yang waktu berangkat yaitu 120 km ditambah dengan jarak pulangnya yakni 120 km juga. Dibagi dengan total waktunya pulang dan pergi yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5, sehingga 240 dibagi dengan 5 jam. Hasilnya adalah 40 km, 48 km per jam. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Perbandingan umur Andi, Bintang, dan Citra berturut-turut adalah 1:3:5. Jika selisih umur Andi dan Bintang adalah 8 tahun, maka jumlah umur mereka bertiga adalah berapa tahun? Nah, yang diketahui tadi adalah perbandingan umur antara Andi, Bintang, Citra. Nah, Andi, Bintang, Citra ini kita misalkan saja sebagai A banding B banding C, yaitu 1:3:5. Kemudian selisih umur Andi dan umur Bintang adalah 8 tahun. Selisih itu kan artinya yang angkanya besar dikurangi dengan angkanya kecil, ya kan? Nah, karena di sini perbandingan umurnya si Bintang itu kan lebih banyak dibandingkan umurnya Andi, maka nanti kalimat matematikanya menjadi Bintang kurangi Andi atau B min A sama dengan 8 tahun. Nah, untuk seperti apa detail pengerjaannya, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang ini bukan ya, ini adalah soal yang nomor 1 tadi. Oke, kita langsung saja fokus ke bagian yang atas. Perbandingan umur Andi banding Bintang banding Citra adalah 1:3:5. Nah, tadi yang diketahui di dalam soal, selisih umur Bintang dikurangi Andi sama dengan 8. Nah, maka yang di bagian sini kita masukkan saja nilai perbandingannya. B min A dibagi A tambah B tambah C sama dengan, nah ini kan yang selisih B min A kan sama dengan 8, sedangkan yang penjumlahan umur dari Andi, Bintang, dan Citra itu kita misalkan dengan X.
Maka B min A perbandingan B itu kan adalah 3, berarti 3 dikurangi 1. Berarti 3 kurangi 1 per A plus B plus C itu berarti 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah dengan 1. Sama dengan 8 per X. 3 kurangi 1 sama dengan 2 ya. Kemudian 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian langsung kita kalikan silang seperti ini. Sehingga 2 kali X adalah 2X. Kemudian 8 dikalikan dengan 9 sama dengan 72. Atau 2X sama dengan 8 kali 9. Sehingga X-nya itu sama dengan 8 dikali 9 dibagi 2. Nah 8 dibagi 2 kan bisa ya. Hasilnya 4. 4 dikali 9 sama dengan 36 tahun. Sehingga X atau jumlah umur dari Andi, Bintang, dan Citra adalah 36 tahun. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 10 tahun yang lalu umur Ani adalah 4 kali umur Budi. Sekarang umur Ani hanya 2 kali umurnya Budi. Berapakah jumlah umur mereka 10 tahun yang akan datang? Nah, di sini ada kata 10 tahun yang lalu. Berarti kan mundur 10 tahun yang lalu ya. Nah, karena mundur berarti nanti umurnya Ani ini dikurangi dengan 10, kemudian umurnya Budi juga dikurangi dengan 10. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah umur mereka 10 tahun yang akan datang. Nah, karena masih 10 tahun yang akan datang, maka nanti umurnya ditambah dengan 10. Seperti apa detailnya? Langsung saja kita cek di sini. Oke, kita misalkan umurnya Ani yang sekarang itu adalah 2 kalinya Budi, ya kan? Berarti 2B. Sedangkan umurnya Budi ya berarti B saja. Lalu kita ke pernyataan yang pertama, umur mereka 10 tahun yang lalu. Nah, umur mereka 10 tahun yang lalu, atau ini ya, 10 tahun yang lalu umurnya Ani adalah 4 kali umurnya Budi. Sehingga kita kembali ke sini. Kalau Ani tadi kan sama dengan 2B, dikurangi sama 10, itu sama dengan 4 kali umurnya Budi. Berarti 4 dikali dengan budinya, umurnya Budi dikurangi dengan 10 juga ya. Berarti 4 dikalikan dengan B min 10. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita kalikan dulu ya. 4 kali B dikurangi dengan 4 kali 10 yaitu 40. Sehingga 2B min 10 sama dengan 4B min 10. Sesama B kita kelompokkan di ruas kiri. Sedangkan yang tidak ada variabel B-nya kita taruh di ruas yang kanan. Sehingga hasilnya menjadi 2B sama dengan 30. Sehingga umurnya Budi adalah 15 atau B sama dengan 15. Nah, sudah ketemu umurnya Budi adalah 15 tahun, maka kita bisa mencari umurnya Ani. Tadi umurnya Ani itu berapa? 2B atau 2 dikalikan umurnya Budi. Sehingga 2 kali 15 itu sama dengan 30. Nah, tadi yang ditanyakan di dalam soal itu adalah umurnya Ani dan Budi 10 tahun yang akan datang. Berarti umurnya yang sekarang ditambahkan dengan 10. Nah, umurnya Budi yang sekarang kan 15. Berarti 15 tambah 10 sama dengan 25. Kemudian umurnya Ani itu kan sama dengan 30. 30 ditambahkan dengan 10 itu sama dengan 40. Sehingga total umur mereka 40 ditambah dengan 25 sama dengan 65 tahun. Sehingga umur Ani dan Budi 10 tahun yang akan datang jumlahnya adalah 65 tahun. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tahun lebih tua dari umur Cika. Umur Budi 7 tahun lebih muda dari umur Adi. Jika jumlah umur mereka bertiga adalah 98 tahun, maka jumlah umur Adi dan Budi adalah berapa tahun? Oke, umurnya Adi atau A itu kan berarti umurnya Cika tambah 15 tahun ya, berarti C plus 15. Kemudian umurnya si Budi adalah 7 tahun lebih muda dari umurnya Adi, berarti B itu sama dengan A min 7. Nah, jumlah umurnya mereka berarti A plus B plus C itu sama dengan 98 tahun. Dan itu yang ditanyakan itu adalah umurnya Adi ditambah dengan umurnya Budi itu berapa? Oke, berikut adalah detail pengerjaannya. Umurnya Adi tadi kan sama dengan umurnya Cika ditambah 15 tahun ya. Sehingga untuk mencari umurnya Cika berarti umurnya Adi dikurangi dengan 15 tahun. Nah, sedangkan umurnya Budi itu kan sama dengan A min 7. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan 98. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mengerjakan soalnya. Ya, kita substitusikan nilai C sama dengan A min 15 dan B sama dengan A min 7 ke dalam persamaan yang ini. Ya, A plus B plus C kan sama dengan 98 ya. Sehingga A ditambah dengan B-nya tadi kita pakai yang ini, yaitu A min 7 ditambahkan dengan C-nya adalah A min 15 sama dengan 98.
Kemudian yang sesama A, yang ada variabel A-nya ini kita kelompokkan, yaitu menjadi 3A. Kemudian min 7, min 15 sama dengan min 22, sama dengan 98. Nah, yang min 22 ini kita geser, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga 3A sama dengan 98 ditambah dengan 22. Maka 3A sama dengan 120, sehingga A-nya adalah 40 tahun. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan atau bisa mengetahui bahwa umurnya si Adi adalah 40 tahun. Nah, tadi berikutnya yang dicari adalah umurnya si Budi, karena yang ditanyakan adalah jumlah umur Adi dan Budi. Oke, umurnya Budi, B tadi kan rumusnya A-7 ya. Kemudian A itu kan sama dengan 40 tahun, berarti 40 dikurangi dengan 7 sama dengan 33 tahun. Sehingga jumlah umur Adi dan Budi adalah 40 ditambah dengan 33 sama dengan 73 tahun. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Diketahui 27 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 40 hari. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 30 hari, jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah berapa gitu. Nah, ini termasuk jenis soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Ya karena ketika orangnya sedikit maka membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sedangkan apabila orangnya itu banyak berarti hanya memerlukan waktu yang sebentar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga soal ini tergolong soal perbandingan berbalik nilai. Cara pengerjaannya adalah seperti ini. Diketahui tadi bahwa apabila orangnya 27 orang berarti selesainya 40 hari, sedangkan apabila orangnya sebanyak X orang maka akan selesai dalam waktu 30 hari. Nah, karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka yang ini kita balik posisinya. Yang awalnya 27 per X kita balik menjadi X per 27. Kemudian yang ada di sebelah sini tidak perlu kita balik ya, yang dibalik itu hanya di salah satu ruasnya saja. Berarti X per 27 sama dengan 40 per 30. 40 per 30 nolnya bisa sama-sama kita coret. Kemudian kita kalikan silang menjadi seperti ini. Sehingga 3X sama dengan 27 dikali 4. Maka X adalah 27 dikali 4 dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dikalikan 4 sama dengan 36 orang. Sehingga apabila orangnya sebanyak 36 orang, maka akan selesai 30 hari. Sehingga tambahan pekerjanya berapa? Yang awalnya 27, kemudian menjadi 36 orang, itu perlu tambahan orang berapa? Maka tambahan orangnya itu adalah 36 dikurangi dengan 27 ya, sama dengan 9 orang. Sehingga banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan agar selesai dalam waktu 30 hari itu sebanyak 9 orang. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.